Dia tuh kalau hari Minggu kerjanya tuh jualan empe-empe, tapi dia cuma dalam rumah aja jualan dagangan, bikin dagangan, yang ngejualinnya tuh orang lain lagi, tinggal ngambil dari dia gitu. Nah, sebelum aku interview, Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan RC Channel. Aku sekarang sedang ada di Mongkok ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman berada di sini, teman-teman itu tidak akan merasa kalau teman-teman sekarang sedang ada di Hong Kong, karena vibesnya tuh Indonesia banget. Kota yang satu ini memang menjadi kota tujuan banyak sekali PMI Hong Kong ke sini. Dan teman-teman bisa menyaksikan pemandangan ini setiap minggunya. Teman-teman bisa lihat orang-orang yang berdiri antri ini mereka tuh sedang antri membeli makanan seperti di warung Tegal gitu teman-teman. Katanya sih yang menonjol dari pedagangnya ini menyajikan pecel daun singkong yang diremes-remes gitu loh pengolahannya itu. Nah di sini tuh lain lagi ini penjual mie ayam, dan di sepanjang koridor ini semuanya penjual makanan Indonesia, dari mulai cemilan-cemilan yang asli langsung dikirim langsung dari Indonesianya ya teman-teman. Lihatlah, cemilan apa yang teman inginkan semuanya ada di sini. Yang penting tuh ada duitnya ya teman-teman. Selain itu, kulineran khas Indonesia juga semuanya ada di sini. Dari nasi lengko, nasi pecel, kemudian bahkan nasi pecelnya itu alasnya tuh pakai daun jati. Kayak inget di nasi jamblang gitu ya kalau di Cirebon. Nah, lihat ini minuman segar, ada varian aneka rasa. Kemudian lihat ini teman-teman kita lagi pada makan ya. Wah, ini tuh yang penting kita ada duitnya. Semua serba ada teman-teman, mau apa? Mau jengkol, mau belut, mau burung, apa semua serba ada, dari yang termurah sampai yang termahal. Nah, aku sendiri di sini bertiga ya sama teman aku. Nanti sore aku mau ada interview di agent, tapi kita mampir dulu karena interviewnya tuh sore jam 2:30 ya teman-teman. Aku tuh sempat ngomong sama temen aku ya, kenapa penjual yang di depan itu antriannya sampai panjang banget, sedangkan penjual makanan yang serupa seperti warung Tegal itu atau restoran Padang itu yang jualan tuh banyak banget, bukan cuma 1-2 orang. Kenapa yang rame cuma yang di depan sampai rela antri berjam-jam gitu? Nah, kata temenku sih ya, katanya itu tuh karena punya aji pengasihan atau pakai jimat. Nah, teman-teman gimana nih, percaya enggak? Masa iya sih sudah terhalang sungai, sudah terhalang gunung, sudah terhalang beda benua, beda negara. Memangnya saking ampuhnya kah pelet Indonesia, jimat penglarisnya sampai di Hong Kong pun masih bisa itu ya, kekuatan peletnya, kekuatan jimat penglarisnya tuh masih ampuh sampai di Hong Kong pun. Kata temanku sih nggak mungkin lah, kan udah beda negara, udah terhalang sungai laut katanya gitu. Tapi temanku yang lain bilang mereka tuh punya pengalaman, katanya ada toko Indonesia yang berdampingan. Nah, toko Indonesia yang satu nih laris banget, sedangkan yang satunya lagi tuh sama orang-orang tuh selalu kelihatannya tuh tutup, padahal mereka tuh buka katanya. Itu salah satu contoh bahwa jimat penglarisnya Indonesia tuh sampai di Hong Kong tuh masih ampuh gitu. Lucu sih ya kalau denger, agak konyol gitu, tapi itu fakta kata temen. Masih di taman guys bersama besti-besti. Nggak nyangka ya, Neng, berapa tahun kita nggak ketemu, Neng? 4 tahun. Teman waktu pertama kali ke Hong Kong. 3 tahun. Ya seperti suami istri, ada rukun, ada ribut, ada cekcok. Memang bener, apa sih rahasianya tuh, harus saling memaafkan, saling melupakan kesalahan. Tuh, teman satu PT semua. Sus, gemoy. Siti. Nggak nyangka ya bisa kumpul lagi. SBY. Nah, kita mau mereview penjual mie ayam nih ya. Nggak tahu nantinya mau beli enggak ya, tapi kelihatannya tuh enak banget. Jadi kita tuh pengen lihat gitu. Nggak sempet nanya-nanya juga sih, karena kita sungkan ya nanya-nanya kalau nggak mau beli, karena Susi bilang pengen makan nasi Padang gitu atau masakan rendang kayak gitu-gitu deh. Nah, ternyata tuh emang kelihatan enak banget di sini tuh, tapi kita nggak sempet beli ya guys. Nanti deh next time aku mau makan mie ayam di sini, kayaknya enak banget.
Nah, buat teman-teman yang belum pernah ke Mongkok, ke Taman Mongkok ini ya, aku kasih satu tips kalau mau makan di sini ya. Jangan malu untuk menanyakan sebelum dilayani ya, untuk menanyakan harganya berapa gitu. Jangan sampai kita itu ditembak ya. Satu porsi nasi itu harganya 90, 100, 120. Jadi jangan malu untuk bertanya ya, jangan gengsi gitu. Mendingan kita nanya sebelum dilayani tuh ini harganya berapa gitu. Nah, ini yang disebut jembatan 1000 bidadari ya. Di sini hampir nggak kelihatan orang Hong Kong. Ada satu dua selain petugas kebersihan gitu ya. Ada satu dua orang Hong Kong yang lewat gitu. Biasanya mereka tuh memandang kita kayak aneh gitu. Mungkin mau ngambil video takut gitu ya. Tapi ada sih beberapa wartawan yang mengambil video kita. Jadi televisi Hong Kong tuh isinya berita-berita TKW gitu ya. Karena menurut mereka ini tuh pemandangan unik di mana kita duduk di lantai lesehan, apalagi banyak yang berjualan juga ya. Di sini tuh vibesnya tuh Indonesia banget. Kayaknya ini pantas deh kalau kita sebutnya kampung Indonesia ya. Karena ini tuh berasa di Indonesia banget. Sumpah makanan apa aja itu semua ada. Namun ya aku ingatkan sekali lagi di sini banyak sekali kasusnya yang kita makan di sini kemudian sama penjualnya itu ditembak dengan harga yang sangat tinggi sekali. Jadi saya ingatkan sekali lagi kalau makan di sini tuh ya ditanya, harus jangan malu bertanya sama penjualnya. Ini harganya berapa? Sebelum dilayani ya, harus diingat-ingat ya. Jangan sampai kita ditembak dengan harga yang sangat tinggi sekali gitu ya. Kita tuh harganya ngalahin makan di restoran bintang 5 ya. Banyak kasusnya loh ya. Yang satu porsi tuh sampai 100 gitu. 100 tuh setara 200.000, sedangkan makanannya tuh ya sekelas warung Tegal yang di pinggir jalan gitu sih teman-teman. Jadi mbak-mbak yang jualan ini juga tuh ya, mereka tuh TKW seperti kita gitu. Cuman mungkin mereka kebetulannya misalnya serumah berdua saja sama kakek atau sama nenek. Jadi mereka tuh punya banyak waktu untuk membuat jualan ini gitu ya. Namun aku juga pernah ya, waktu itu sedang menunggu visa juga, tinggal di asrama boarding gitu ya. Nah kemudian yang punya asramanya itu aku juga nggak tahu statusnya dia apa. Tapi dia itu nggak kerja ya, kerjanya tuh jadi dia itu cowoknya orang Hong Kong. Kemudian rumah yang dia tempatin itu disewa-sewakan, dibikin bilik-bilik gitu disewa-sewakan. Nah dia tuh kalau hari Minggu kerjaannya tuh jualan empe-empe, tapi dia cuma dalam rumah aja jualan dagangan, bikin dagangan, yang ngejualinya tuh orang lain lagi, tinggal ngambil dari dia gitu. Nah sebelum aku interview ya, kita makan siang dulu di warung Indonesia juga. Ini ala-ala restoran Padang gitu menunya tuh, yang berkuah-kuah santan gitu loh teman-teman, dan dominan pedas ya. Nah aku di sini makan sama Susi berdua itu habisnya 110, yaitu standar ya, nggak mahal nggak murah juga. Namun masakannya jujur enak banget ya. 120 itu ya, kalau uang Indonesianya tuh 220.000, dan buat di Hongkong itu tuh standar ya, nggak murah juga nggak mahal, dan masakannya tuh lumayan enak ya. Aku tadi minta daun singkong, kemudian tewel, kemudian cumi dan juga rendang. Jadi sistemnya di sini bukan prasmanan tapi diambilin sama penjualnya ya. Nah bagi teman-teman yang belum tahu ke sini, kita tuh dari exit E ya. Nah teman-teman pasti tahu ya itu Smartun, kantor Smartun. Nah ini tuh ada di seberangnya gitu ya, ada di seberangnya. Tempatnya tuh emang masuk banget ke dalam gitu ya. Aku juga nggak tahu kenapa ya letaknya tuh di dalam gitu. Jadi kalau buat yang belum tahu sih mungkin agak sulit ya, tapi teman-teman bisa tanya deh, pokoknya tuh di seberangnya Smartun gitu ya. Nah di sini tuh nggak sengaja aku ketemu Siti, temen aku ya. Kalau janjian malah susah ngatur waktunya biar klop gitu ya. Nggak janjian malah sengaja ketemu gitu. Nah si Siti ini aku kan pernah pinjam kopernya Siti ya. Nah sekarang kan aku mau pindah dari majikan sini. Berapa kali aku tuh bikin janji sama Siti tuh ya, Ti nanti kopermu aku balikin gitu ya. Karena akunya mau pindah dari sini. Tapi ya lupa terus, kalau udah nyampe Mongkok baru inget loh. Aku kan kesini mau ketemu nama Siti, kok kopernya nggak dibawa gitu. Jadi aku tuh apalagi sekarang banyak pikiran ya. Allah, penyakit lupa tuh mudah banget, kayak mendarah daging banget gitu. Susira pengen banyak beli. Ini tuh jam 4 sore ya guys, seperti malam ya. Udah gelap banget padahal baru jam 4 loh. Gerimis, hujan, gelap banget ini.
terjebak hujan gede banget campur angin ya. Masya Allah. Untung tadi alhamdulillah aku dapat kabar baik ya. Aku tadi interviewnya udah selesai dan aku udah tanda tangan job baru ya teman-teman. Ini aku masih sama Susi mau pulang ke Aberdeen.